Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran Belajar IPA bersama Ibu Nirma. Tetap dengan moto kita, belajar IPA gampang, asyik, dan menyenangkan. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah mempelajari mengenai hukum Coulomb. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai medan listrik. Medan listrik adalah ruang di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Contohnya begini, sebuah benda uji bermuatan listrik Q kecil, seperti terlihat pada gambar, apabila diletakkan di dekat benda bermuatan listrik Q besar, maka benda tersebut akan ditarik atau ditolak. Hal ini berarti di sekitar muatan terdapat medan listrik. Medan listriknya tanda panahnya keluar dari muatan, dilambangkan dengan E. Semakin jauh letak benda uji dari benda bermuatan Q besar, maka gaya pengaruhnya akan semakin kecil, sehingga kuat medan listrik juga akan semakin kecil. Garis-garis gaya listrik. Medan listrik digambarkan sebagai garis-garis gaya listrik. Jika benda bermuatan positif, maka arah garis gaya listriknya meninggalkan muatan. Pada gambar terlihat tanda panahnya menuju keluar. Sementara jika benda bermuatan listrik negatif, arah garis gaya listriknya menuju ke dalam muatan. Pada gambar terlihat tanda panahnya menuju ke dalam muatan. Pola garis gaya listrik pada dua muatan yang berdekatan. Jika benda bermuatan listrik positif didekatkan dengan benda bermuatan listrik negatif, maka gaya yang terjadi adalah gaya tarik-menarik, di mana pola garis gaya listriknya adalah, karena tadi benda bermuatan listrik positif, garis gaya listriknya meninggalkan muatan, maka tanda panahnya keluar. Sementara benda bermuatan negatif, arah garis gaya listriknya menuju ke dalam muatan. Tanda panahnya menuju ke dalam muatan, sehingga yang terjadi nanti adalah gaya tarik-menarik. Jika benda bermuatan listrik positif, maka terjadi gaya tolak-menolak. Jika digambarkan, bisa kalian lihat pada gambar berikut, di mana garis gaya listriknya semua meninggalkan muatan, sehingga terjadi gaya tolak-menolak. Jika benda bermuatan negatif, kebalikan dari benda bermuatan positif, di mana garis gaya listriknya menuju ke dalam muatan dan bendanya tolak-menolak. Nah, ini kalau muatan listriknya banyak, positif dan negatif, yang terjadi adalah gaya tarik-menarik. Kuat medan listrik. Benda bermuatan listrik Q besar didekatkan dengan benda uji bermuatan Q kecil berjarak R. Besar kuat medan listrik di titik benda uji adalah gaya listrik yang ditimbulkan benda bermuatan dibagi muatan uji. Dapat kita lihat pada gambar berikut. Ini adalah benda bermuatan listrik positif Q besar. Ini muatan uji Q kecil juga bermuatan listrik positif. Yang terjadi adalah gaya tolak-menolak sejauh R. Kemudian medan listriknya keluar dari muatan, digambarkan dengan garis gaya keluar dari muatan Q kecil. Dirumuskan medan listrik sama dengan F per Q kecil. F ini adalah gaya Coulomb. Gaya Coulomb pada pembelajaran sebelumnya sudah kalian pelajari bahwa gaya Coulomb sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Jadi yang F kita ganti dengan ini
Q1-nya Q besar, Q2-nya Q kecil. Ini adalah rumus untuk hukum Coulomb dikali Q kecil di sini. Karena Q kecil ini sama nilainya, maka bisa dicoret, dihabiskan, sehingga dapat rumus satu lagi bahwa kuat medan listrik sama dengan K kali Q per R kuadrat, di mana E sama dengan medan listrik, satuannya Newton per Coulomb, Q sama dengan muatan sumber, satuannya Coulomb, Q kecil, muatan uji satuannya Coulomb, R merupakan jarak dari benda, satuannya meter, F sama dengan gaya Coulomb, satuannya Newton. Selanjutnya kita masuk ke induksi listrik. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Ini adalah benda netral. Kenapa netral? Karena muatan positif dan negatifnya sama jumlahnya. Kemudian pada benda netral tadi didekatkan benda bermuatan listrik positif. Namanya itu diinduksi atau didekatkan. Nah, ketika didekatkan dengan benda bermuatan positif, muatan negatif pada benda netral tadi akan berpindah mendekati benda bermuatan positif. Apa yang terjadi pada muatan benda netral ketika didekati dengan benda bermuatan positif? Nah, jawabannya adalah muatan negatif pada benda netral akan bergerak mendekati benda bermuatan positif. Nah, kesimpulannya, induksi listrik adalah peristiwa pemisahan muatan listrik pada suatu benda ketika didekati benda bermuatan listrik. Mendapatkan muatan listrik negatif pada benda dengan cara induksi. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah sebuah benda netral di mana jumlah proton dan elektronnya sama banyak. Nah, kemudian pada benda ini didekatkan benda bermuatan positif, sehingga elektron akan bergerak mendekati benda bermuatan positif, sehingga tertinggallah di sini proton. Nah, kemudian benda ini dihubungkan dengan bumi. Bumi menyediakan begitu banyak elektron. Nah, elektron dari bumi akan tertarik menuju muatan positif yang ada pada benda. Akibatnya benda ini akan kelebihan muatan negatif, sehingga menjadi bermuatan negatif. Nah, kesimpulannya, benda netral bila diinduksi dengan benda bermuatan positif, maka akan menjadi bermuatan negatif. Nah, sekarang bagaimana cara mendapatkan muatan listrik positif pada benda dengan induksi? Nah, ini adalah benda netral karena muatan positif dan negatifnya sama banyak. Kemudian didekatkan dengan benda bermuatan negatif sehingga elektronnya ditolak, kemudian dihubungkan dengan bumi, dan kemudian elektron tersebut menuju ke permukaan bumi. Akibatnya benda ini kelebihan muatan positif, sehingga menjadi bermuatan positif. Nah, kesimpulannya, benda netral bila diinduksi dengan benda bermuatan negatif akan menjadi bermuatan positif. Kesimpulannya, jenis muatan benda yang terinduksi berlawanan dengan jenis muatan benda yang menginduksi.
Sekarang mendapatkan muatan listrik negatif pada benda dengan menyentuh. Perhatikan gambar, ini adalah benda netral karena jumlah proton dan elektronnya sama banyak, sementara ini adalah benda bermuatan negatif karena jumlah elektronnya lebih banyak. Kemudian disentuh. Ketika disentuh, akibatnya muatan negatif berpindah, ditolak menjauh, sementara di sini yang tertinggal nanti adalah muatan positif, akibatnya elektron dari benda bermuatan negatif akan pindah ke sini. Akibatnya benda tersebut menjadi kelebihan elektron atau kelebihan muatan negatif, sehingga dia akan menjadi bermuatan negatif. Kesimpulannya, benda netral bila disentuh dengan benda bermuatan negatif, maka benda tersebut akan menjadi bermuatan negatif. Nah, bagaimana cara kita menjelaskan ketika benda netral disentuhkan pada benda bermuatan positif? Apakah jawaban kalian? Coba kalian pikirkan. Elektroskop. Elektroskop adalah alat yang digunakan untuk mengetahui muatan listrik pada benda, seperti terlihat pada gambar, di mana bagian-bagian alat ini adalah sebagai berikut. Yang di atas ini adalah kepala elektroskop, kemudian ini batangan ini adalah konduktor atau penghantar arus listrik. Kemudian ini yang di bawah adalah daun elektroskop. Kemudian bagian luar ditutup dengan dinding kaca. Prinsip kerja elektroskop. Pada gambar berikut, ini adalah pada saat elektroskop netral, maka daun elektroskop akan tertutup. Kenapa tertutup? Karena di sini akan terdapat muatan positif dan negatif sama banyak, sehingga terjadi gaya tarik-menarik. Sementara pada saat elektroskop bermuatan, maka daun elektroskop akan terbuka. Kenapa terbuka? Karena kalau dia bermuatan positif, daunnya bermuatan positif sini, maka yang terjadi adalah gaya tolak menolak. Jadi daunnya akan saling menjauh. Begitu juga kalau bermuatan negatif, maka daunnya akan terbuka karena terjadi gaya tolak menolak, sehingga daun ini saling menjauh. Muatan listrik pada elektroskop dengan induksi. Ini adalah elektroskop netral. Kemudian didekatkan benda bermuatan positif. Akibatnya kaki elektroskop ini akan memindahkan muatan negatifnya menuju kepala elektroskop karena ditarik oleh benda bermuatan positif. Akibatnya kepala elektroskop akan bermuatan negatif, kaki elektroskop akan bermuatan positif. Nah, seperti gambar. Kemudian manusia menyentuh.
Manusia menyentuhnya sehingga memindahkan elektron yang ada di bumi menuju kaki elektroskop. Akibatnya elektroskop menjadi bermuatan negatif. Nah, yang dari kepala, ketika benda dijauhkan, benda penginduksi dijauhkan, muatan negatif pada kepala akan pindah ke kaki, sehingga elektroskop menjadi bermuatan negatif. Nah, jenis muatan benda terinduksi berlawanan dengan jenis muatan benda yang menginduksi. Nah, bagaimana kalau yang didekatkan pada kepala elektroskop benda bermuatan negatif? Coba jelaskan. Yang pasti nanti ketika benda bermuatan negatif kita dekatkan, maka elektroskopnya pasti nanti akan bermuatan positif. Salah satu gejala listrik statis yang ada di alam adalah kilat. Contohnya, kalian perhatikan gambar berikut. Ini adalah sebuah rumah. Rumah ini bermuatan netral. Bukan bermuatan netral, tetapi tidak bermuatan alias netral, karena jumlah proton dan elektronnya sama banyak. Kemudian rumah ini didekati oleh awan yang bermuatan negatif. Apa yang terjadi? Muatan negatif pindah ke bumi, kemudian muatan negatif pada awan pindah ditarik oleh muatan positif yang ada pada rumah ini. Akibatnya terjadilah petir. Karena rumah memiliki hambatan yang besar, maka ketika dilewati elektron dalam jumlah yang besar, rumah akan mengalami kerusakan. Artinya rumah tersambar petir. Nah, untuk mengatasi kerusakan rumah karena terjadinya petir tadi, maka dibuatlah penangkal petir. Prinsip kerja penangkal petir seperti ini. Nah, penangkal petir dibuat dari logam. Kemudian logam tersebut dialirkan sampai ke bawah tanah. Ini adalah rumah yang netral atau tidak bermuatan. Kemudian ketika didekati oleh awan yang bermuatan negatif, yang terjadi seperti gambar, elektronnya ditangkap oleh penangkal petir, langsung dibawa ke dalam tanah atau ke bumi. Nah, kalian perhatikan. Nah, sehingga bangunan ini atau rumah ini akan aman dari kerusakan.
Nah, pembelajaran kita pada pertemuan kali ini sudah berakhir. Sebagai tugas kalian di rumah, kalian kerjakan latihan berikut. Ada 5 buah soal, kalian kerjakan di buku catatan, kemudian difoto dan dikirim melalui Google Classroom. Sekian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.